Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hendri, sarjana psikologi, dan bintang tamu kita Ibu Dr. Anda Nunung Setianingsih, Magister Manajemen. Beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Bondowoso. Ahlan wa sahlan bihudurukum di SMKS Mambaul Ulum, Ibu. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini Ibu, kita akan bincang santai terkait dengan lowongan kerja, terkait dengan job fair, dan sharing-sharing yang lainnya mungkin nanti Ibu. Tentu Bu, secara nasional itu sekarang Bu, SMK menyatakan bahwa ketika sudah lulus SMK itu bisa langsung kerja, kemudian bisa langsung berwirausaha. Karena di SMKS Mambaul Ulum terkhususnya Bu, bukan hanya diajarkan tentang soft skill saja, tapi juga diajarkan tentang mengkaji besarnya peluang kerja, sehingga menjadi kesempatan untuk mengembangkan skill dan mengamalkan ilmunya yang didapat selama sekolah. Itu Bu, itu menjadi pertanyaan besar sebenarnya di SMK Mambaul Ulum, khususnya bagi siswa lulusan SMK, kemudian juga bagi lulusan sarjana. Karena BPS, Badan Pusat Statistik, itu menyatakan pada tahun 2023 Bu, jumlah pengangguran itu 7,86 juta nyawa. Kemudian di tahun 2024 itu menurun sebanyak 7,19 juta nyawa. Dan di tahun 2025 ini agak meningkat menjadi 7,28 juta nyawa. Sehingga ini menjadi pertanyaan besar bagi pemerintah utamanya, kemudian dinas-dinas yang memfasilitasi terkait dengan lowongan kerja. Sehingga itu perlu kita bincangkan Bu. Mungkin nanti ada solusi yang solutif, ada inovasi, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan oleh siswa, oleh lulusan-lulusan SMK atau sarjana, sehingga nanti bisa menjadi jalan pengantar menuju kesuksesan seperti itu Bu. Kemudian ini sebelum kita ke pertanyaan Bu, kami ingin Ibu juga menyampaikan beberapa kesempatan atau beberapa peluang terkait dengan peluang besar lulusan SMK Bu. Kami persilahkan terlebih dahulu. Terima kasih. Mas siapa tadi? Mas Hendri. Mas Hendri dari SMK Mambaul Ulum Wonosari. Terkait dengan beberapa kesempatan peluang memasuki dunia kerja dari beberapa SMK terutama yang ada di Kabupaten Bondowoso, yang mana di SMK kejuruan mereka kan sudah diberi semacam materi pelajaran khusus pada kejuruan SMK-nya. Contohnya umpamanya SMK yang bergerak langsung di bidang otomotif kan ada, seperti mana SMK Negeri 3. Nah, juga di SMK Mambaul Ulum ini ada berbagai jenis materi pelajaran seperti tata busana, kemudian pertanian dan sebagainya. Nah, untuk memasuki dunia kerja nantinya kelulusannya, setidaknya beberapa pelajaran yang diterima oleh siswa-siswi ini betul-betul dipahami, dicermati, dan juga yang penting itu dengan prakteknya. Jadi tidak hanya siswa-siswi itu belajar dari referensi buku saja. Referensi buku itu ilmu pengetahuan yang secara bisa dicerna oleh adik-adik dengan membaca, tapi prakteknya itu yang paling penting. Ketika para siswa atau siswi sudah bisa mempraktekkan dengan baik materi yang diberikan oleh sekolah, insya Allah nanti mereka mempunyai kompetensi atau skill yang ketika mereka lulus akan sudah bisa memasuki dunia kerja. Artinya dunia kerja ini bukan mereka harus bekerja pada perusahaan, tapi bagaimana peluang mereka bisa mendayagunakan SDM mereka sendiri berdasarkan ilmu-ilmu yang didapat dari sekolah untuk bisa beraktivitas. Nah,
Nah, seperti itu. Oh, nggih Bu. Terima kasih Bu. Jadi salah satunya itu adalah mendalami nggih Bu, mendalami praktek, mendalami materinya juga untuk persiapan nanti bekerja seperti itu. Kemudian SDM-nya juga ya Bu, SDM-nya juga itu salah satu yang sangat penting. Karena di SMK ini Bu bukan hanya jurusan desain produksi busana saja, ada juga desain komunikasi visual, ada juga TSM, teknik sepeda motor, ada juga farmasi Bu, kemudian ada pertanian. Itu di SMK Mambaul Ulum. Dan juga perlu diketahui sebenarnya Bu, bahwa SMKS Mambaul Ulum itu sudah menjadi pusat keunggulan seperti itu. Alhamdulillah sudah menjadi pusat keunggulan. Kemudian Bu, ini sebenarnya agak repot sebenarnya. Yang kita lihat ternyata siswa itu bukan hanya dibekali dengan materi, dibekali dengan bimbingan praktek ya Bu di sekolah kejuruan, tapi juga ini menjadi problem yaitu tentang mental. Karena kami ketika survei lapangan, ketika melakukan home visit ke rumah-rumah siswa Bu, ada beberapa pertanyaan, ada beberapa sudut pandang yang tidak baik atau katakanlah kurang baik, negatif seperti itu Bu. Pandangnya seperti ini Bu, ada problem atau pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa berpengaruh terhadap masa depan pemuda, terutama kepada siswa Bu, yaitu berpandangan bahwa lulusan-lulusan SMK masih ada yang belum kerja. Bahkan lulusan sarjana saja sangat sulit mencari kerja. Sehingga ada bahasa Bu, ada bahasa di masyarakat di lulusan itu sebelum lulus pun ada bahasa. Mereka tidak mau melanjutkan sekolah karena ada bahasa ini, pengaruh lingkungan Bu. Bahasanya seperti ini. Buat apa sekolah lu? Dia lulusan ini, lulusan itu, tapi tidak menjadi apa-apa. Ini Bu cara pandang, kemudian mental siswa, karakter siswa yang notabene-nya masih dalam fase remaja gitu, masih belum ke fase dewasa. Padahal nanti ketika mereka itu punya skill, kemudian punya materi, bimbingan praktek yang luar biasa didalami di sekolah, maka nanti akan berpengaruh kepada mereka ketika sudah fase dewasa atau tua nanti Bu. Nah ini pertanyaan kami gini Bu, pertanyaannya kami, bagaimana pandangan Ibu, bagaimana tanggapan Ibu cara menyikapi sudut pandang yang negatif tersebut Bu? Monggo Bu. Oke, terima kasih Mas Hendri. Tadi mungkin disampaikan bahwasannya SMK Mambaul Ulum ini juga masuk pada SMK Pusat Keunggulan. Alhamdulillah, karena masih belum semua SMK di Bondowoso yang masuk kategori SMK keunggulan. Nah, ini kami mengapresiasi sekali, artinya bahwasannya di SMK sini betul-betul sudah melalui beberapa tahapan. Untuk masuk SMK keunggulan kan melalui beberapa tahapan, dari evaluasi dari provinsi maupun dari pusat. Kemudian tadi pertanyaannya apa kira-kira tanggapan kami terhadap apa yang disampaikan Mas Hendri tadi terkait bagaimana pola mindset dari adik-adik siswa-siswi, terutama juga mungkin dari keluarganya ya, dari keluarganya, bahwasanya kita sebetulnya kalau mau berbicara dunia pendidikan tuh kalau kita berbicara pendidikan harus kejar sampai semampu-mampunya kita. Memang kadang ada orang juga berpikiran bahwa kita sudah bersekolah, kita sudah kuliah, kita sampai meninggalkan rumah ataupun kabupaten kita untuk mengejar pendidikan kita agar mendapatkan pendidikan yang lebih bagus. Tapi ujung-ujungnya ternyata saya tidak bekerja, kan seperti itu. Sehingga kadang pola mindset seperti itu masih dirasakan oleh masyarakat sekitar kita, bahwa tidak usahlah bersekolah terlalu tinggi, tidak usahlah kita sekolah sampai ke jenjang SMK, SMA maupun pendidikan perguruan tinggi, karena ujung-ujungnya kita juga masih sulit nyari pekerjaan. Hal seperti ini setidaknya bukan hanya dari lingkungan sekolah, tapi dari beberapa lingkungan masyarakat, termasuk kami juga punya tugas bagaimana pola atau mindset hal seperti ini tidak lagi dimiliki oleh masyarakat kita, terutama masyarakat Bondowoso. Artinya bahwasanya bekerja atau tidak sebetulnya itu berdasarkan kemauan kita sendiri, niat dari kita sendiri. Tapi ketika orang tidak dibekali dengan ilmu, dengan kompetensi, dengan skill yang ada,
otomatis mereka tidak akan memiliki SDM sesuai dengan perkembangan dunia saat ini. Kalau kita berbicara sekarang kan kita sudah boleh dibilang masuk pada dunia digitalisasi. Betul. Akan semakin tertinggal apabila masih mindset seperti itu ada di masyarakat kita. Betul. Jadi dunia pendidikan betul-betul setidaknya kita sebagai orang tua betul-betul harus bisa disampaikan pada anak-anak kita, penerus kita nantinya, bahwa itu suatu modal utama kita bagaimana kita nanti akan memasuki dunia kerja yang memang persaingan sangat ketat sekali seperti itu. Jadi tidak hanya lingkungan pendidikan nanti yang bisa memberikan semacam edukasi, motivasi atau sosialisasi pada mereka-mereka yang masih memahami hal seperti tadi itu, tapi kita juga di lingkungan masyarakat wajib untuk bisa memberikan semacam edukasi, motivasi, terutama kami juga yang ada di pemerintah daerah. Gitu. Terima kasih Bu. Nah, kemudian ya Bu, kita simpulkan ya Bu terkait dengan penyampaian dari Ibu tadi, bahwa memang betul yang pertama itu adalah kemauan Bu. Kemauan, kalau sudah memiliki kemauan yang luar biasa, kemauan yang sangat bulat, nantinya ketika diusahakan di lembaga pendidikan, belajar, giat dan semacamnya, insya Allah nanti akan mencapai masa depannya gitu. Memang kebanyakan Bu, banyak yang masyarakat itu mengatakan bahwa pendidikan itu tidak menjamin kita untuk bekerja. Pendidikan itu tidak menjamin kita untuk mendapatkan sesuatu pekerjaan yang mapan. Tapi setidaknya Bu, di dalam pendidikan itu kita belajar terkait dengan apa potensi kita ke depan. Apalagi menjawab tantangan zaman digitalisasi ini Bu, yang sangat luar biasa. Itu Bu. Kemudian kalau menurut pandangan kami juga Bu, sebagai tambahan juga ya Bu, karena pola pikir dan juga mindset itu sangat penting ya Bu. Ada yang mengatakan apa yang kita pikirkan itulah takdir kita, gitu katanya Bu. Nah, jadi kalau kita berpikir negatif maka yang akan terjadi negatif Bu. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, insya Allah akan berpositif juga gitu. Nah, dan juga perlu diketahui Bu, bahwa di SMK Mambaul Ulum itu adalah sekolah yang berbasis pesantren Bu. Sekolah yang berbasis pesantren yang memang diajarkan terkait dengan keislaman, seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu jawabannya terkait dengan pandangan, terkait dengan pola pikir, mindset dan semacamnya, semoga menjadi pengantar masa depan Bu. Kemudian Bu, ini juga masyarakat itu tidak lepas dari yang namanya pemerintah. Kemudian pemerintah itu adalah salah satu tangan kanan atau pelaksana dari rakyat, seperti itu Bu. Kami setiap ada kesempatan diskusi dengan pemerintah, ada kesempatan pemerintah menyampaikan terkait dengan lowongan kerja. Bahkan kita juga mendengar secara langsung Bu, bahwa pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, pemerintah daerah itu juga menjanjikan terkait dengan lowongan kerja tersebut. Sehingga ini yang menjadi pertanyaan, sehingga ini juga menjadi pengaruh lingkungan Bu. Ketika jaminan, ketika janji tersebut tidak tersampaikan kepada masyarakat, itu yang menjadi pengaruh lingkungan juga Bu. Tapi kalau jaminan, kalau janji itu terlaksana, tersampaikan ke masyarakat, insya Allah kalau menurut pandangan kami Bu, tidak akan terjadi mindset yang seperti itu Bu. Dan yang perlu dibahas selanjutnya Ibu adalah peluang-peluang kerja yang dijanjikan masih menjadi pertanyaan di kalangan masyarakat secara umum Ibu. Hal ini sebenarnya bukan problem sederhana. Jadi janji itu, jaminan itu bukan hal yang sangat sederhana, tapi bisa menjadi tanggapan negatif bila jumlah pengangguran setiap tahunnya selalu bertambah. Nah, kira-kira seperti apa solusi solutifnya Ibu yang perlu dipersiapkan untuk lulusan maupun yang perlu dipersiapkan oleh pihak yang menjamin berjuta peluang kerja tersebut? Berarti ada 2 poin Bu, yang perlu disiapkan oleh pelajar, kemudian yang perlu dipersiapkan oleh pemerintah, sehingga nanti dua-duanya ini berjalan dengan lancar, mencapai satu tujuan. Yang menjamin, yang menjanjikan lowongan kerja itu nanti ada yang mendaftar, kemudian yang pelajar itu nanti masuknya kemana gitu loh. Jadi mungkin itu yang perlu ditanggapi Bu. Apa
kira-kira yang perlu dipersiapkan untuk pelajar dan penjamin lowongan kerja itu? Monggo Ibu. Terima kasih. Memang ya pemerintah baik itu pusat, provinsi maupun daerah berharap bahwa jumlah pengangguran semakin berkurang. Kan gitu, semakin menurun. Semakin menurun. Kemudian tadi disampaikan juga oleh Mas Hendrik bagaimana dengan janji-janji juga yang nantinya akan memberikan terkait dengan lowongan pekerjaan bagi masyarakat lah, terutama bagi para pencari kerja kan seperti itu. Dari kami, dari adik-adik pencari kerja yang notabene mereka adalah nanti lulusan daripada sekolah maupun perguruan tinggi, siapkan diri kalian, siapkan SDM kalian, bagaimana lulusnya nanti kalian bisa bekerja. Sebetulnya sudah saya sampaikan tadi bahwasanya yang namanya dunia kerja, yang namanya lowongan pekerjaan, mereka tidak harus bekerja pada lembaga swasta ataupun pada perusahaan ataupun pada pemerintah. Tapi bagaimana bekerja itu bisa menumbuhkan keinginan, niat daripada seseorang untuk bisa menciptakan semacam aktivitas untuk selain dia bisa masuk dunia usaha, bagaimana dia juga bisa menciptakan peluang kerja sendiri. Seperti influencer di digitalisasi itu ya Bu. Artinya peluang kerja sendiri berarti dari pemerintah, bagaimana pemerintah menyiapkan SDM dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada calon tenaga kerja khususnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh mereka. Kemudian juga bagaimana kita bisa mensinergikan antara adik-adik pencari kerja nanti dengan perusahaan, contohnya salah satu dengan adanya kegiatan job fair namanya ya. Kemudian juga yang terpenting sekarang ini dunia usaha otomatis kan sudah digitalisasi dan lain sebagainya. Sesuaikan SDM kalian dengan beberapa persyaratan atau kualifikasi yang diinginkan oleh penyedia kerja, terutama untuk perusahaan-perusahaan. Karena kadang adik-adik kita itu, anak-anak kita itu dia merasa aku sudah SDM-nya aku sudah sesuai. Aku lulusan SMK, namanya SMK Teknik, SMK Pertanian. Ternyata dunia atau informasi atau lowongan atau kesempatan pekerjaan mereka yang dimasuki bukan pada perusahaan yang sesuai dengan kompetensi mereka. Nah, kadang seperti itu. Ataupun mungkin ada suatu kejadian, ada job fair. Kemudian adik-adik calon tenaga kerja ingin memasuki dunia kerja, mereka memasukkan lamaran pekerjaan pada satu perusahaan. Kemudian ketika mereka sudah mengalami proses administrasi, kemudian interview di tengah jalan, padahal tinggal setingkat lagi untuk bisa terima, dia mundur sendiri kadang. Jadi kesiapan daripada anak-anak didik kita ini, terutama yang masih tingkatan SMK ini atau SMA ini, betul-betul harus diberi penjelasan yang sangat tegas, yang cermat bahwa lulusan kalian ini jangan merasakan bahwa aku lulus tidak dapat pekerjaan, tapi bagaimana kamu lulus ini bisa dapat kerja. Jadi yang dimaksudkan janji-janji untuk pekerjaan itu bukan berarti mereka harus bekerja pada suatu lembaga atau perusahaan, tapi bagaimana dia sendiri bisa menciptakan dunia kerja bagi dirinya sendiri, sehingga siapa tahu dari lulusan mereka menciptakan aktivitas kerja, masuk pada dunia kerja, justru mereka bisa merekrut teman-teman mereka sendiri untuk bekerja. Zaman sekarang ini jangan nyagerke, kalau Jawa itu jangan nyagerke aku harus bekerja ke perusahaan ini, jangan, eman-eman. Jadi ketika sekolah sudah dididik secara kompetensi, manfaatkan ilmu itu untuk bisa bagaimana dia tidak menganggur, dia tidak lulus terus diem, tapi bagaimana ketika dia lulus mempraktekkan ilmu itu di lingkungannya, ketika bisa berkumpul, membuat kelompok, kemudian dari kelompok itu menghasilkan sesuatu produknya bisa dipasarkan, bisa bekerja sama, dan itu sudah bekerja mereka. Seperti berarti ya Bu, seperti contoh otomotif ya Bu. Ya. Yaitu mendirikan bengkel sendiri. Ya, benar. Kemudian yang farmasi itu ikut sertifikasi sehingga buka apotek juga. Ya. Kemudian kalau desain produksi busana buat
Bu, apa namanya? konveksi dan sebagainya ya. Iya. Kalau pertanian dikembangkan pertaniannya. Iya gitu. benar. Jadi jangan berpikiran bahwa saya lulusan SMK atau perguruan tinggi saya harus bekerja di perusahaan ABC. Tidak harus begitu. Jadi sekarang ini sudah bagaimana, terutama tadi saya sampaikan niat dari mereka ketika saya bersekolah ingin mendalami ilmu ini. Dari ilmu ini saya sudah dapat ilmu di kelas SMK, kemudian saya lanjutkan ke perguruan tinggi umpamanya. Ketika mereka betul-betul niat, dia tidak akan diam ketika lulus. Selain mereka memang mungkin berkeinginan untuk kerja di perusahaan-perusahaan. Tapi kalau memang perusahaan itu sesuai kualifikasinya tidak sesuai dengan dirinya, otomatis dia harus jangan terus putus asa, jangan pesimis, tapi bagaimana optimis mengamati masa depan seperti itu. Sehingga dari aktivitas itu mereka sudah boleh dibilang bukan pengangguran lagi, karena mereka akan menghasilkan sesuatu dari aktivitasnya itu. Ya memang butuh perjuangan ya. Ya benar. Yang saya lihat sekarang juga sampean juga ya Bu, Ya. penjenengan juga Ibu Nunung ini mungkin perjuangannya besar dulu sehingga sekarang sudah menjadi kepala dinas. Iya, semua punya cita-cita dan harapan ya. Betul. Kalau cita-cita dan harapan tidak diimbangi dengan daya dan upaya, tetap tidak akan tercapai apa yang menjadi harapan kita. Jadi kalau dibilang manusia semua kan punya harapan, Iya, kan gitu ya. Tapi kalau harapan hanya diimbangi dengan kanan kirinya, tidak diimbangi dengan niat dari dirinya sendiri, tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri, saya kira tidak akan tercapai. Seperti itu. Berarti yang pertama poinnya butuh perjuangan, Ya, benar. optimis, tidak boleh menyerah. Kalau seumpamanya di sini tidak diterima, mungkin ada yang lainnya yang Iya, menerima. benar. Kemudian bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Oh, Iya. terima kasih Bu. Ya terima kasih kembali Bu terkait dengan itu Bu. Mungkin ini lagi Bu. Kalau pandangan kami, inovasi kami itu ada beberapa inovasi yang memang kalau dilaksanakan itu menjadi nyaman bagi lembaga pendidikan, terutama SMK sekolah menengah kejuruan gitu. Kemudian juga menjadi kenyamanan bagi pemerintah, lebih-lebih kepada masyarakat. Seumpamanya kalau kami berpikir memang butuh Bu penyediaan atau pengembangan SMK. Seumpamanya SMK Membau Lulu, SMK 3, SMK 1, SMK ini sudah disediakan lapangan pekerjaan dan berkolaborasi dengan pemerintah. Seumpamanya Bu, pemerintah menyediakan anggaran seperti ini untuk dibuatkan lapangan pekerjaan, kemudian dikelola oleh SMK sehingga lulusan SMK nanti masuk sesuai dengan jurusan itu. Kalau pandangan kami seperti itu. Kalau seumpamanya pandangan kami kolaborasi antara lembaga pendidikan, dinas pendidikan dan dinas pekerjaan yang mengelola terkait dengan pekerjaan, mungkin nanti secara drastis bisa hilang yang namanya 7,28 juta pengangguran ini Bu. Ketika ada kolaborasi, ada kerjasama itu Bu. Daripada anggaran-anggaran itu didonasikan atau diberikan kepada hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi kalau menurut pandangan kami Bu, kalau seumpamanya anggaran tersebut dikolaborasikan dengan lembaga pendidikan, dengan dinas pekerjaan, insya Allah nanti jumlah pengangguran ini akan tidak ada Bu. Berarti itu Bu. Kemudian pertanyaannya seperti ini Bu. Peran lembaga pendidikan untuk membangun relasi ini, membangun relasi seperti job fair, membangun relasi ke Matahari, ke Indomaret, kemudian ke Adira dan semacamnya itu Bu. Sehingga bisa menjadi jembatan untuk menjawab lowongan pekerjaan setelah lulus langsung ke instansi ini atau itu gitu Bu. Itu pertanyaannya. Hubungannya dengan yang tadi adalah hubungannya mungkin ketika kami bekerja sama dengan Matahari, Indomaret dan semacamnya, nanti bisa langsung memasukkan putra-putri kita untuk kerja di sana. Kemudian yang kedua terkait dengan kolaborasi, terkait dengan kerjasama itu Bu. Gimana tanggapannya Ibu terkait dengan itu Bu? Baik, semua kegiatan ya, tidak hanya di dunia pendidikan ataupun ketenaga kerjaan ya, sinergitas kolaborasi memang sangat penting untuk bisa dilaksanakan. Karena kalau kita hanya bekerja sendirian, ini saya apa yang menjadi tujuan tidak akan tercapai. Tapi kalau kita bisa bersinergi dengan beberapa
unsur terkait di dalamnya, insya Allah apa yang menjadi tujuan kita akan mudah untuk bisa kita capai seperti itu ya. Mungkin kalau apa yang disampaikan tadi bahwa di lembaga pendidikan ini bisa bekerja sama dengan beberapa pengusaha, tadi disampaikan dengan KDS, Indomaret dan sebagainya, itu hal-hal yang sangat bagus sekali. Artinya kami dari pihak pemerintah daerah juga berupaya sudah melaksanakan semacam memfasilitasi, memang bukan dalam bentuk perjanjian kerjasama tertulis, tapi kami sudah berupaya menghubungkan dengan beberapa pengusaha yang ada di Kabupaten Bondowoso, bahkan di luar Bondowoso, bagaimana calon tenaga kerja dari Kabupaten Bondowoso bisa direkrut oleh mereka. Terutama kami juga kan ada dari pemerintah daerah yang ada di DPM PTS Sepeda Tenaga Kerja itu kan mempunyai BLK ya. Jadi bagaimana tugas kami, terutama lulusan dari BLK itu betul-betul bisa nanti langsung bekerja, langsung mereka bisa diterima oleh beberapa perusahaan atau pengusaha yang ada di Kabupaten Bondowoso. Hal seperti itu yang menjadi tugas kami. Nah, untuk lembaga pendidikan dan sebagainya nanti kita sinergikan lagi dengan Diknas terutama juga. Diknas juga, walaupun SMK kan milik provinsi ya. Karena di sini juga ada cabang dinas, ada Diknas kan ada cabang dinas di sini, cabang dinas provinsi yang ada di kabupaten. Nah, nanti kita coba sinergikan, kolaborasikan, kira-kira bagaimana solusi untuk meningkatkan meningkatkan penerimaan atau rekrutmen daripada calon tenaga kerja khususnya lulusan-lulusan SMK yang ada di Kabupaten Bondowoso, sehingga jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Bondowoso semakin menurun. Kalau kita lihat kemarin 2024 data terakhir itu masih 4,15 sekian, sekarang sudah 3,63%. Jadi sudah ada penurunan dari jumlah pengangguran terbuka yang ada seperti itu. Oke Bu. Oke, mungkin Bu, mungkin itu saja ya Bu yang perbincangan untuk hari ini. Jadi kesimpulannya banyak sebenarnya, tapi poin pentingnya adalah kemauan kita, kemudian semangat kita dalam belajar dan mempraktekkan ilmu kita, kemudian nanti membangun relasi dengan siapa saja, itu mungkin poin pentingnya ya Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu, yang kami sampaikan terkait dengan harapan kepada sekolah kami Bu. Harapan Kepala Sekolah SMK Mambaul Ulum Bapak Haji Hairul, Magister Pendidikan, beliau berharap melalui momentum ini Disnakertran dapat terus menjadi jembatan antara lulusan SMK dengan dunia kerja, membuka ruang pelatihan, sertifikasi hingga penempatan kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan yang tak kalah penting, membuka ruang kolaborasi yang lebih erat antara Disnakertran dan SMK-SMK swasta berbasis pesantren seperti SMKS Mambaul Ulum Wonosari Bondowoso. Perlu diketahui bahwa SMKS Mambaul Ulum Wonosari Bondowoso merupakan SMK berbasis pesantren. Di dalamnya tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, siswa juga dibekali dengan keterampilan kerja, karakter, kedisiplinan, dan nilai-nilai spiritualitas. Kami yakin dengan sokongan dari Disnakertran dan juga sokongan dari Ibu Nunung, para santri SMKS Mambaul Ulum bisa ikut bersaing dan memberi kontribusi nyata bagi bangsa. Terima kasih waktunya Ibu. Semoga segala kesempatan pada hari ini menjadi pengantar dari angan-angan menjadi masa depan yang terang benderang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.